Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah Amerika menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi melanggar hak asasi warga negara Indonesia. Selain itu, tes wawasan kebangsaan terhadap 56 mantan pegawai KPK dan tindakan represif aparat kepolisian juga disebut melanggar HAM bagi warga negara Indonesia. Bagaimana pemerintah Indonesia merespon laporan pemerintah Amerika Serikat terhadap dugaan pelanggaran HAM di tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Koordinator Bidang HAM Kedeputian 5 KSP, Siti Rohaini. Selamat sore, Bu Siti. Selamat sore, Mbak Rifana. Dan Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik. Selamat sore, Pak Taufan. Selamat sore. Oke, saya mau ke Komnas HAM terlebih dahulu. Pak Taufan, apakah laporan praktik hak asasi manusia yang dirilis pemerintah Amerika Serikat ini juga sama faktanya ditemukan oleh Komnas HAM? Ya, yang pertama saya ingin komentari dulu ya. Basis moralnya Amerika, terutama pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri Amerika untuk membuat laporan tentang hak asasi manusia di seluruh negara, termasuk Indonesia, itu apa? Apa basis moralnya mereka? Basis hukumnya apa? Mereka juga bukan penguasa PBB kan gitu. Tapi kalau PBB yang bikin laporan sih kita masih bisa atau perlu dengarkan. Tapi satu negara dengan satu catatan pelanggaran hak asasi manusia yang juga luar biasa, saya kira nggak punya basis moral untuk membuat catatan pada negara-negara termasuk Indonesia. Jadi saya ingin mengatakan begini, buat Indonesia nggak perlu direspon itu. Yang penting adalah merespon ke dalam. Kita punya instrumen hak asasi manusia nasional, ada Komnas HAM, ada Komnas Perempuan, KPAI dan macam-macam. Termasuk juga ada NGO-NGO di Indonesia yang bekerja untuk asasi manusia dan cukup kredibel saya kira. Juga laporan-laporan dari universitas, dari media juga menurut saya sangat dinamis selama ini. Jadi apa yang sebetulnya juga mereka laporkan ini itu tidak lebih adalah laporan-laporan yang dikutip-kutip dari berbagai laporan lembaga, termasuk dari Komnas HAM, misalnya tentang pembunuhan unlawful killing ya, dari bahkan istilah pun diambil dari Komnas HAM gitu, unlawful killing itu. Itu kan diambil dari laporan Komnas HAM. Laporan kontras, laporan amnesti, dan juga berbagai laporan-laporan lain. Dia tidak melakukan satu pengkajian yang mendalam juga. Jadi karena itu menurut saya pemerintah lebih bagus berdialektika dengan instrumen-instrumen hak asasi manusia dalam negeri. Terutama dengan Komnas HAM, dengan komisi-komisi nasional yang lain untuk menyelesaikan berbagai masalah asasi manusia yang ada di Indonesia. Saya kira itu catatan saya pertama kali. Oke, Pak Taufan, bahwa tidak ada basis moralnya pemerintah Amerika Serikat merilis laporan tentang dugaan pelanggaran HAM di beberapa negara lain termasuk Indonesia. Tapi kalau misalnya kita lihat laporannya, hasilnya ini sama yang dirilis dengan apa yang ditemukan oleh Komnas HAM, begitu ya? Ya, tapi kan sebagian karena itu bukan sebagian besar ya. Besar itu hanya mengutip-ngutip saja, tidak menjelaskan konteksnya. Misalnya beberapa kejadian-kejadian yang dilaporkan oleh Komnas HAM diambil oleh laporan Kemlu ini, catat Kemlunya, Deplunya Amerika ini, tapi tidak menjelaskan konteksnya, tidak menjelaskan secara detail, misalnya langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, kepolisian Republik Indonesia, atau yang lain-lain. Saya kira itu ya. Tapi apakah itu valid terjadi? Ya terjadi. Karena itu diambil kan dari laporan-laporan Komnas HAM, laporan dari komisi-komisi yang lain, dari laporan kontras, yang semua sudah dirilis terbuka di Indonesia. Satu hal ya, ini saya kira juga satu catatan yang penting. Kita harusnya sekali-sekali berani komplain juga, termasuk kepada Komisi Tinggi HAM PBB yang tempo hari bikin laporan menyurati tentang Indonesia. Karena Komnas HAM misalnya sebagai satu pihak yang juga di-quote di situ, diambil. Kami nggak pernah dikonfirmasi. Sehingga ada menurut saya itu salah kutip ya, salah konteks juga misalnya. Saya dikatakan dengan tim saya oleh laporannya Komisi Tinggi HAM PBB itu dilarang atau dihalang-halangi datang ke Intajaya. Saya tidak pernah dihalang-halangi. Saya bahkan sebelum berangkat telepon Kapolri, telepon Pangdam, telepon Kapolda, dan setiap hari menelpon Kapolres. Bahkan kami juga menelpon KKB itu untuk memberitahu bahwa kami akan datang ke sana dan tolong supaya tidak ada clash antara mereka. Tidak terjadi apa-apa. Jadi yang terjadi justru kami tidak bisa berangkat ke Intan Jaya itu karena hambatan teknis, tidak ada pesawat yang terbang ke sana karena memang situasinya
baru saja ada penyerangan terhadap bandara. Nah, mereka kutip itu ya, tetapi tidak pernah bertanya pada Komnas HAM. Sebagai Ketua Komnas HAM, saya mempersoalkan tata cara atau metode membuat laporan yang menurut saya tidak berdasarkan kajian ya. Harusnya diuji dengan mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Jadi tidak sekedar meng-quote atau mengambil, mengutip pendapat atau laporan-laporan lembaga atau orang per orang, tapi tidak pernah divalidasi dengan meng-cross-check. Di sini banyak sekali laporan-laporan yang diambil dari Komnas HAM. Oke, Pak Taufan, saya akan bahas itu nanti ya. Saya beri kesempatan dulu ke Bu Siti sebagai perwakilan dari pemerintah. Kita akan bahas laporan-laporan yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat, tapi mengutip begitu saja dari laporan-laporan lembaga seperti Komnas HAM dan juga Kontras. Nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi saya ingin tanya ke Bu Siti. Bu Siti, bagaimana kemudian pemerintah merespon hasil laporan praktik dugaan pelanggaran HAM di Indonesia yang dirilis pemerintah Amerika Serikat? Kalau menurut Komnas HAM tadi tidak ada basis moralnya, pemerintah tidak perlu merespon, tapi pemerintah berdialektika introspeksi diri ke dalam saja. Silakan Bu Siti. Ya, terima kasih Mbak Rifana. Selamat sore, Bang Taufan. Saya kira saya dengan apa yang disampaikan Bang Taufan ya. Dan juga saya sejalan juga kita di KSP sejalan dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Pak Faisal, bahwa apa yang dirilis oleh Amerika itu memang tidak memiliki basis moral atau basis politis, karena hal-hal yang dilaporkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika itu sesungguhnya adalah hal-hal yang pernah ditanyakan kepada pemerintah Indonesia melalui SK dari Dewan HAM, dan pemerintah Indonesia sama-sama dengan antara Kementerian Luar Negeri, KSP, kemudian Menkum dan kementerian-kementerian terkait telah memberikan klarifikasi, telah memberikan respon dan data-data yang akurat dan juga komprehensif pada SPNH, dan itu telah dilakukan, dan sebetulnya kasus-kasus yang dirilis itu sebetulnya sudah tidak ada follow up question, ya itu sebenarnya sudah selesai. Oke. Gitu, Mbak Rifana. Oke, kasus-kasus yang dirilis itu tidak ada follow up question, tapi sudah selesai. Saya ingin tanya ya ke Pak Taufan, kalau menurut Bu Siti tidak ada follow up question, kasus-kasus itu sudah selesai, tapi pada kenyataannya kita bahas satu-satu ya. Dalam laporan praktik HAM yang dirilis Amerika ada soal kasus tes wawasan kebangsaan yang membuat 57 pegawai KPK tidak lolos. Itu hasilnya sama dengan apa yang dilaporkan ataupun ditemukan oleh Komnas HAM. Apakah itu kasusnya sudah selesai, tidak perlu di follow up lagi, sudah sampai sebegitu saja Pak Taufan? Tidak ada pelanggaran HAM dalam kasus TWK KPK itu? Kasus itu masih kami tangani. Bahkan Ombudsman kemudian mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memastikan ya, supaya pimpinan KPK itu menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman dan tentu saja juga rekomendasi Komnas HAM. Cuman dalam mandat Komnas HAM kan kalau misalnya rekomendasi tidak ditindaklanjuti, ya maka kami tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Tapi Ombudsman berdasarkan undang-undang tentang Ombudsman, mereka punya satu mandat yang cukup kuat untuk itu, sehingga pimpinan KPK wajib menjalankannya. Tetapi sekali lagi saya katakan, ini kan semua dilaksanakan di dalam mekanisme atau instrumen pengawasan di Indonesia. Dalam hal ini Komnas HAM dan Ombudsman melakukan proses pengawasan, pengujian terhadap praktek TWK. Dan kedua-duanya mengatakan ada pelanggaran hak asasi bagi Komnas HAM itu, dan bagi maladministrasi bagi Ombudsman. Nah, ini mekanisme yang berjalan di Indonesia. Kasus EPI misalnya, Komnas HAM juga mengatakan itu unlawful killing, ada 4 rekomendasi. Rekomendasi yang baru dijalankan oleh Polri itu baru 1, dan 1 pun belum maksimal. Sementara ada 3 rekomendasi lagi belum. Jadi ini memang mesti kita dorongkan di dalam negeri kita dengan menggunakan instrumen-instrumen hak asasi manusia, instrumen-instrumen kenegaraan yang ada di negeri kita dan tersedia cukup lengkap dibandingkan mungkin negara-negara lain. Kita punya Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, ada Ombudsman dan macam-macam. Bahkan hak asasi manusia ada dalam konstitusi. Jadi kita itu jauh lebih lengkap dibanding negara-negara lain, dan laporan ini sama sekali tidak bisa menggambarkan itu karena memang dia hanya mengutip-ngutip saja laporan-laporan dari lembaga-lembaga
nasional yang ada di Indonesia. Oke, Bu Siti, meskipun laporan yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat ini hanya mengutip saja apa yang sudah ditemukan oleh teman-teman dari Komnas HAM, tapi sekali lagi bahwa pemerintah Amerika Serikat juga mengakui, menilai ada pelanggaran HAM, sama seperti Komnas HAM dalam pelaksanaan TWK, tes wawasan kebangsaan terhadap 57 pegawai KPK. Apakah kemudian pemerintah tidak merasa ingin menindaklanjuti itu? Jadi begini Mbak, yang saya maksudkan adalah bahwa tes itu sebetulnya sudah ditanyakan juga oleh SPMH ya, dan kita memberikan jawaban yang cukup akurat, termasuk misalnya rekomendasi dari Komnas HAM, rekomendasi dari Ombudsman, itu semuanya sudah kita masukkan di dalam laporan itu. Jadi bukan berarti pemerintah tidak menindaklanjuti ataupun tidak merekognisi di situ ada masalah dan juga kemudian diidentifikasi oleh Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM. Pemerintah mengambil itu dan memberikan respon. Dan selanjutnya seperti yang juga kita saksikan ya, kemudian ada inisiatif dari pemerintah untuk melakukan pemberantasan ini sehingga apa yang menjadi rekomendasi dari Komnas HAM dan juga Ombudsman itu ditindaklanjuti oleh pemerintah. Maksud saya adalah bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Bang Taufan tadi itu sebetulnya sudah kita sampaikan ya, kepada SPMH yang itu meminta klarifikasi kepada. Oke, saya mau kembali lagi ke Pak Taufan. Pak Taufan, ini kalau kita bahas satu-satu apa yang dirilis dalam laporan pelanggaran HAM-nya Amerika Serikat, waktunya tidak akan cukup. Jadi saya pilah-pilah saja. Tadi soal TWK sudah ada jawabannya. Soal aplikasi Peduli Lindungi, ini juga menjadi kontroversi ya, bahwa aplikasi Peduli Lindungi yang disebut mengumpulkan data pribadi masyarakat, apakah kemudian Komnas HAM sepakat bahwa itu berpotensi melanggar hak asasi warga negara? Kami sudah membuat laporan tahun 2021 ya, untuk periode tahun 2020 sampai 2021. Dan kami tidak memasukkan satupun laporan mengenai hal itu ya. Yang kami laporkan adalah soal misalnya tata kelola lembaga, termasuk juga tata regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu belum maksimal. Itu kita sebutkan. Soal bantuan sosial, misalnya soal hak atas kesehatan, dalam hal ini vaksin untuk mendapatkan perawatan dan macam-macam. Saya kira ada benarnya yang dikatakan oleh Pak Mahfud itu ya. Untuk di Asia, Indonesia termasuk yang baik dalam penyelesaian itu. Walaupun Komnas punya catatan dan kami sampaikan, beberapa hal catatan kami itu dan rekomendasi kami dipenuhi, termasuk pelepasan puluhan ribu dari narapidana yang kemudian diasimilasi oleh Menkumham. Itu rekomendasi dari Komnas HAM. Nah, saya kira banyak hal yang positif, tapi juga masih banyak catatan-catatan. Tapi mengenai hak privasi, kami belum pernah mendapatkan laporan mengenai itu. Soal hak privasi belum ada laporan ke Komnas HAM, tapi ada NGO yang merasa sudah melaporkan itu dan merasa prihatin bahwa data dari warga negara berpotensi dikumpulkan ataupun disalahgunakan nanti. Bu Siti, bagaimana kemudian bagaimana respon pemerintah soal aplikasi Peduli Lindungi yang berpotensi melanggar privasi warga negara? Mbak Rifana, saya membaca ya itu laporan dari US State Department. Sesungguhnya di situ tidak ada klausul yang mengatakan adanya pelanggaran ya. Memang di situ disebutkan adanya concern ya, itu ada di bagian F ya. Dan itu sebetulnya bahasanya itu adalah adanya concern dari beberapa LSM ya. Jadi sebetulnya ada kekhawatiran dari beberapa LSM begitu ya Bu Siti ya? Bahwa di situ beberapa LSM mempertanyakan, tetapi tidak sama sekali di dalam laporan itu mengatakan bahwa itu ada anggaran. Jadi kita pemerintah juga cukup heran dari mana sumber yang mengatakan bahwa pelindung itu ada pelanggaran HAM. Karena di dalam teksnya sendiri ya itu di teks poin F itu jelas sekali di situ hanya ada concern dari tentang bagaimana informasi itu dikumpulkan dan kemudian bagaimana informasi itu digunakan. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Bang Taufan dan juga sudah dikomentari oleh teman-teman dari Komnas HAM ya, Mas Beka dan juga teman yang lain itu disebutkan bahwa
peduli lindungi itu adalah sebuah respon ya dari pemerintah Indonesia, dan itu menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk membuat satu intervensi dan kebijakan yang dan juga akurat untuk melindungi dan juga untuk menekan penyebarannya. Nah, peduli lindungi ini kemudian menjadi satu pilihan, dan tentu Bang Taufan mengatakan sampai saat ini belum ada laporan-laporan kepada Komnas HAM ya, yang memang Komnas HAM sebagai lembaga negara memiliki pemantauan dan juga melakukan penyelesaian masalah itu. Tentu saja perlu kita catat bahwa peduli lindungi ini bukan satu perangkat yang dibuat tanpa pertimbangan yang cukup seksama ya, karena di dalam proses pembuatannya seperti juga disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan itu sudah berkoordinasi dan melibatkan asesmen dari BSSN ya, dengan standar yang keamanan yang tinggi dan juga penerapan teknologi yang sophisticated. Nah, tentu kantor staf presiden terus mendorong agar aplikasi dari peduli lindungi tetap dijaga ya, data-data yang ada di dalam base-nya itu untuk tetap sebaik-baiknya, karena itu memang mengandung unsur hak tentang data individu ya. Saya kira dengan tadi yang disampaikan oleh Bang Taufan bahwa tidak ada laporan kepada Komnas HAM, ini sesungguhnya kita masih mengatakan bahwa peduli lindungi itu cukup secure. Saya kira Oke, baik. Bahwa aplikasi Peduli Lindungi menurut pemerintah itu secure, bahwa hanya ada beberapa NGO yang menyatakan concern ataupun menyatakan kekhawatirannya atas pengumpulan data dalam aplikasi Peduli Lindungi, tapi concern itu harus bisa dijamin oleh pemerintah bahwa data dari seluruh warga negara, privasi warga negara tidak akan disalahgunakan untuk kepentingan apapun. Kita harus jeda terlebih dahulu. Bang Taufan dan juga Bu Siti, nanti saya akan bahas lebih dalam soal bagaimana represi dari aparat kepolisian yang dinilai telah melakukan pelanggaran HAM di tanah air. Tapi kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga Prof. Siti Rohaini, Koordinator Bidang HAM Kedeputian 5 KSP. Saya lanjutkan lagi. Tadi kita sudah bahas ya soal aplikasi Peduli Lindungi yang berpotensi melanggar HAM, tapi sudah dibantah oleh Komnas HAM dan juga oleh pemerintah. Kemudian soal tes wawasan kebangsaan terhadap 57 mantan pegawai KPK, dan ini yang menarik ya Pak Taufan, tadi Anda sudah sebut soal unlawful killing terhadap para laskar FPI. Ini dalam laporan HAM Amerika Serikat juga disebut tindakan represif kepolisian bukan hanya terhadap anggota FPI tetapi kepada masyarakat sipil, jurnalis, mahasiswa. Apakah kemudian Komnas HAM juga menemukan fakta yang sama bahwa ini adalah fakta yang tidak bisa ditutupi bahwa ini terjadi tindakan represif kepolisian terhadap masyarakat sipil? Ya, saya mungkin agak sedikit mengklarifikasi yang pertama tadi ya. Jadi kami bukan membantah laporan NGO itu. Kami dalam laporan kami belum menemukan. Kalau NGO itu menemukan, maka saya kira dikomunikasikan saja dengan pemerintah Indonesia. Nah, kembali soal laporan tentang kepolisian ya. Kami setiap tahun mengeluarkan laporan-laporan tahunan situasi asasi manusia Indonesia. Dan memang ya, praktek kekerasan dari kepolisian itu masih tetap yang urutan pertama di dalam statistik pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan atau yang kami temukan ya, seperti itu. Tetapi saya ini berhadapan dengan 3 Kapolri, dengan Pak Tito, Idam Aziz, dan sekarang Pak Listio. Saya kira harus dicatat juga hal-hal yang kemudian positif. Pertama adalah kesediaan untuk membuka diri dari Polri untuk dikoreksi oleh lembaga-lembaga pengawas termasuk oleh Komnas HAM, oleh NGO dan lain-lain. Yang kedua, ada langkah yang maju ya. Sebelumnya biasanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian itu ditindak berdasarkan hukuman disiplin ya, internal mereka. Tapi sekarang 1 tahun terakhir laporan-laporan dikeluarkan oleh Komnas HAM itu ditindaklanjuti oleh
pejabat kepolisian di dalam tindakan hukum pidana. Misalnya kasus Herman yang disebut oleh Kementerian Luar Negeri itu. Kami panggil Kapoldanya, kami kasihkan laporannya, dan setelah itu 6 orang aparat kepolisiannya mengalami proses pidana. Juga yang terjadi di berbagai daerah, di Sumatera Barat juga ada begitu, dan beberapa daerah-daerah lain. Termasuk juga yang dari TNI. Ya. Pendeta Yeremia dilaporkan dalam laporan Kemlu, itu laporannya dari Komnas HAM. Dan sekarang dalam proses hukum. Bahkan kami sedang menyampaikan lagi laporan kepada Panglima dan Pangdam Papua mengenai beberapa kejadian ya, penyiksaan terhadap 7 anak yang menyebabkan 1 anak meninggal dunia, dan juga ada kejadian-kejadian peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh KKB, yang itu juga harus dilakukan proses penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Itu kita sampaikan, dan dalam proses yang memang ya bagi orang Papua, bagi kita Komnas HAM memang terasa masih belum maksimal untuk. Tapi sudah ada progres begitu ya? Peristiwa kekerasan itu. Tapi saya katakan ada catatan yang positif juga dari kepolisian, termasuk dari Densus ya. Kasus-kasus yang kemudian terjadi mencuat, kasus terakhir misalnya Dr. Sunardi, belum sempat kami kirim surat panggilan, Densus sudah datang ke Komnas HAM, memberikan semua laporannya dan keterangannya, kami periksa. Ke lapangan kami kunjungi juga, dan memang kami menemukan tidak ada pelanggaran SOP di situ, dalam arti tidak ada pelanggaran hak asasi manusia. Tapi kalau kita mau kasih catatan yang positif, sebetulnya extrajudicial killing dari Densus itu jauh menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan terjadi pembenahan internal dalam SOP, dalam instrumen mereka dan lain-lain. Tetapi unit kepolisian yang lain memang belum menunjukkan langkah-langkah yang maksimal, karena itu kekerasan di dalam praktek-praktek pemeriksaan dan dalam praktek menangani aksi massa misalnya itu masih terjadi ya. Baik Pak Taufan, harus saya potong, waktu kita tidak banyak. Positif yang juga harus kita saya harus kasih waktu ke Bu Siti karena ada perubahan-perubahan sikap. Oke, saya harus potong karena waktu kita sudah tinggal sedikit. Bu Siti, terakhir tadi kalau menurut dari Komnas HAM, menurut Pak Taufan bahwa sudah ada progres, catatan-catatan positif terhadap perbaikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian meskipun belum betul-betul memuaskan sesuai dengan rekomendasi-rekomendasi dari Komnas HAM. Bu Siti, apakah kemudian langkah pemerintah untuk mengevaluasi soal tindakan kepolisian yang dinilai represif ini terhadap masyarakat sipil, apa kemudian langkahnya untuk evaluasi? Singkat saja Bu, waktu kita tidak banyak. Ya, terima kasih Mbak Rifani. Jadi sebetulnya Komnas HAM itu sebagai satu lembaga yang memang memiliki mandat pemantauan. Jadi apa yang kemudian direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah, kan juga seringkali Bang Taufan dan teman-teman juga berkomunikasi dengan kita yang ada di KS. Dan itu adalah satu hal yang memang harus ditindaklanjuti. Karena Bapak Presiden sendiri sudah menyampaikan pada pidato 16 Agustus 2020 bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus berbasis kepada HAM ya, dan lingkungan. Nah, oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Bang Taufan adalah satu hal yang cukup responsif ya dari pemerintah, kemudian juga utamanya kepolisian. Kita juga berterima kasih dan bersyukur bahwa sekarang menjadi lebih dan juga kolaboratif dengan lembaga-lembaga negara yang memang mendapatkan mandat ya dari institusi untuk melakukan pemantauan terhadap aset-aset yang terkait dengan masalah pelanggaran ataupun juga dalam hal ini kantor staf presiden tentu saja terus berkomunikasi dengan Komnas HAM, dengan Komnas yang lainnya, yang kaitannya adalah bagaimana melakukan pembenahan, melakukan tentu saja komunikasi dengan KL ya, termasuk kepolisian dalam hal ini, untuk terus-menerus perhatikan apa yang telah menjadi arahan dari Bapak Presiden. Sangat tegas sekali Bapak Presiden mengatakan bahwa semua kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus utamakan prinsip-prinsip HAM. Itu apa yang tadi disampaikan oleh Bang Taufan adalah awal ya dari hal-hal yang terus-menerus akan kita sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, termasuk kepada kepolisian, bahwa apa yang disampaikan oleh lembaga-lembaga negara itu adalah satu rekomendasi yang sangat valid dan Bu Siti. dijamin oleh konstitusi. Ya, silakan Mbak.
oke. Kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah untuk melakukan evaluasi internal ya, bahwa meskipun tadi dikatakan oleh Komnas HAM tidak ada basis moral, tidak ada kaitannya, kemudian ketika pemerintah Amerika Serikat merilis laporan pelanggaran HAM, sementara di Amerika Serikat juga banyak kemudian laporan pelanggaran HAM, tapi sekali lagi bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi bahwa masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM di internal yang harus kemudian segera diselesaikan. Kita tunggu nanti bagaimana cara penyelesaian dari pemerintah. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan Profesor Siti Ruhaini, Koordinator Bidang HAM Kedeputian 5 Kantor Staf Presiden. Sehat selalu Pak Taufan dan juga Bu Siti. Terima kasih sama-sama. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mas.